saraf sudah mulai terbentuk pada awal minggu ketiga, dan proses perkembangannya akan terus berlanjut hingga setelah lahir. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Notochord dari mesoderm akan mengeluarkan growth factor, lalu ectoderm berdiferensiasi menjadi neuroectoderm, kemudian menjadi neural plate atau lempeng syaraf, yang berkembang menjadi neural groove membentuk V, sehingga membentuk neural tube atau tabung saraf. Neural plate berelevasi, berdekatan, dan berfusi membentuk neural tube, yaitu saraf pusat, lalu muncul kelompok sel di pinggir, yaitu neural crest yang menjadi sistem saraf tepi, kemudian berkembang sel Schwann, meninges, dan sel pigment. Pertama, ujung terbuka dari tabung saraf membentuk neuroporus kranial dan neuroporus kaudal. Kedua, dari regio cervical berlanjut ke arah kranial selama 25 hari, lalu ketiga dari arah kranial ke arah kaudal selama 2 hari kemudian setelah penutupan neuroporus kranial. Di minggu keempat, ada 3 vesikel otak primer pada ujung sefalik, diantaranya adalah prosencephalon yaitu forebrain, mesencephalon yaitu midbrain, dan rhombencephalon yaitu hindbrain. Minggu kelima, ada 5 vesikel otak sekunder, diantaranya adalah telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan mielencephalon. Terdapat ventrikel di telencephalon yaitu ventrikel lateral, ventrikel di diencephalon yaitu ventrikel ketiga, ventrikel di mesencephalon yaitu aqueductus cerebri, ventrikel di metencephalon yaitu ventrikel 4 bagian atas, ventrikel di mielencephalon yaitu ventrikel 4 bagian bawah. Pada waktu yang bersamaan akan terbentuk pula brain flexura. Cephalic flexure ada di mesencephalon, motor flexure di antara metencephalon dan mielencephalon, cervical flexure ada di antara medulla oblongata dan medulla spinalis. Cairan cerebrospinal akan diabsorpsi ke sistem vena melalui granulasi arachnoid yang menonjol ke dalam sinus sagittalis superior. Cairan cerebrospinal akan menyebabkan otak mengapung, sehingga berperan sebagai bantalan dan memberikan daya tampung pada otak, agar otak tidak menekan saraf kranial ke bagian dalam tengkorak. Bagian kedua. Apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas neural tube. Neural tube terdiri dari roof plate, alar plate, basal plate, dan floor plate, di mana roof dan floor plate tidak memiliki neuroblast serta berfungsi sebagai jalur serabut saraf yang melintas dari satu sisi ke sisi lain. Selanjutnya, pembentukan medulla spinalis. Medulla spinalis terdiri dari ventricular layer, marginal layer, atau substansia alba yang sering kita sebut dengan white matter, dan mental layer atau substansia grisea yang sering kita sebut dengan gray matter. Mental layer sendiri akan terbagi menjadi alar, sulcus limitan, dan basal. Mental layer berkembang sehingga marginal terdiferensiasi menjadi funiculus, di mana funiculus akan dibagi menjadi dorsalis, lateralis, dan ventralis. Selanjutnya, perubahan posisi pada medulla spinalis. Pada kehamilan minggu ke-8 akan setinggi foramen tulang belakang. Sedangkan pada kehamilan minggu ke-24 akan naik sampai ke posisi S1. Pada saat lahir akan naik dan sampai ke posisi L3. Sedangkan pada dewasa akan berhenti dan sampai pada posisi L1 atau L2. Bagaimana dengan otak? Mari kita lihat forebrain dan midbrain. Forebrain terdiri dari telencephalon yang membentuk hemispherum cerebri dan diencephalon yang membentuk cawan optik serta tangkai optik. Mesencephalon atau midbrain dibagi menjadi lempeng alar dan basal. Lempeng alar memiliki coliculus superior untuk pusat korelasi pusat refleks untuk penglihatan, dan coliculus inferior pemancar sinaptik untuk refleks auditorik.
Untuk lempeng basal, ada eferen somatik medial, yaitu saraf okulomotor dan troklear yang menginervasi otot mata, serta eferen visceral umum kecil, yaitu nukleus Edinger-Westphal yang menginervasi otot pupil sphincter. Untuk selanjutnya, bagaimana dengan hindbrain dan cerebellum? Hindbrain atau miencephalon dibagi menjadi alar dan basal. Alar berisikan aferen-aferen yang mengandung saraf sensorik, sedangkan basal berisikan eferen-eferen yang mengandung saraf motorik. Cerebellum akan membentuk bibir rombik. Penekanan bibir rombik ke arah cephalocaudal akan membentuk lapisan cerebellum, di mana pada mundingnya berubur 12 lempeng akan memperlihatkan garis kecil tengah, yakni vermis dan hemisfer. Sebuah alur transversal kemudian akan memisahkan nodulus dari vermis dan floculus lateral dari hemisfer. Kelainan pada sistem saraf pusat. Yang pertama ada spina bifida. Spina bifida occulta merupakan cacat pada tulang belakang karena vertebrae tidak menutup dengan baik dan meninggalkan celah yang kecil. Meningocele, di mana selaput pelindung saraf tulang belakang mencuat keluar dari celah tersebut, sehingga membentuk kantung pada tubuh bayi. Selanjutnya, ada myelomeningocele, di mana kantung yang keluar dari celah tulang belakang berisi cairan beserta serabut saraf tulang belakang. Selanjutnya ada cacat tengkorak, anenkepali, di mana neural tube gagal menutup pada ujung kepali. Anenkepali menyebabkan otak dan tengkorak hanya terbentuk sebagian. Lalu ada holoprosenkepali atau HPE, kelainan yang terjadi ketika garis tengah hilang, sehingga terjadi malformasi pada otak dan wajah. Hydrocephalus terjadi dikarenakan akumulasi dari cairan cerebrospinal yang abnormal pada sistem ventrikuler. Dalam kebanyakan kasus, hidrocephalus pada bayi yang baru lahir disebabkan oleh stenosis saluran air. Selanjutnya ada mikrosefali, kondisi di mana tengkorak yang lebih kecil dibandingkan dengan keadaan normal. Selanjutnya ada kista arachnoid. Kista arachnoid ekstradural di tulang belakang merupakan kista yang langka dan jarang sebagai penyebab kompresi sumsum tulang belakang, dan kista ini paling sering terjadi pada bagian tengah dan bawah dari tulang belakang. Selanjutnya ada kista Dandy-Walker, aplasia atau hipoplasia vermis cerebellar dengan pergeseran anterosuperior cerebellum yang kecil. Penyakit ini biasanya terjadi secara genetik. Lalu ada malformasi Chiari, kondisi di mana jaringan otak memanjang ke kanal spinal. Terjadi jika bagian dari kranial sangat kecil. Selanjutnya ada meningoencephalocele, di mana kantung hernia yang berisi cerebellum mengalami prolaps kemudian tertutup oleh meninges dan kulit kepala. Hal ini terjadi karena kegagalan penutupan dari tuba neuralis antara minggu ketiga dan keempat.